Kal kalau waktu kita di posisi saya yang apa, posisi saya yang sebelumnya tuh kan, kita tuh cuma cukup capai toko harian, terus omsetnya 3 jutaan lah satu hari, aman tuh kawan, 2,5 juta sampai 3 juta. Sedangkan tuh posisi yang sales grosir tuh sudahlah harus capai target harian 10 juta ke atas, mana lagi tokonya harus 7. Agaknya sakit lah dikit kan kawan, lebih berat, jauh lebih berat. Terus kalau nanti kurang, nah waktu mulai pakai posisi sendiri-sendiri itulah kawan, mulai kita apa tuh, ada wajib capai harian. Biasanya kan bulanan gitu, hariannya kecil, tapi kalau bulannya capai tidak masalah kan. Kali ini enggak kawan, kemarin tuh tiap hari kayak mana caranya capai gitu kan. Ya memang ada posisi atau masa-masanya gitu dalam harian, dalam 1 minggu tuh kan omset meledak, tapi memang ada dalam 1 hari atau 2 hari dalam seminggu tuh kan bukan merata, semua gitu omsetnya jatuh karena kondisi pasarnya kayak gitu kan. Tapi nggak mau terima alasan di saat kita dapat berlebih, bosnya diam yang di atas tuh kan. Nah di saat kurang sibuk keluar cari tambahan gitu kan, buka nota segala macam. Nah jadi kan apa tuh, di posisi sales yang grosir kemarin tuh kawan, karena di bulan pertama tuh nggak capai, harusnya di bulan keduanya kan target tuh lebih rendah dari sebelumnya, posisi nggak capai tuh, toko sama aja. Terus nggak mungkin dong targetnya apa naik. Rupanya di bulan kedua sebagai sales grosir, targetnya naik kawan, dari 385 ke 400 juta, naik 15 juta. Jadi kan nengok target kayak gitu naik, apa tuh kan, masih ada kemungkinan kalau target di awal bulan dibagikan tuh kan, aduh, masih ada kemungkinan perubahan target di pertengahan bulan, atau ibaratnya tuh belum fix targetnya kan, jadi masih bisa berharap. Rupanya ditunggu-tunggu sampai tengah bulan enggak juga kan. Udahlah pasrah aja lah kan. Tapi waktu itu kawan, penjualan harian tuh tetap dijaga stabil 10 juta, kadang berlebih, pernah 20 juta juga kan, pernah paling banyak kemarin tuh 29 tuh, hampir semua toko-toko besar yang sepegang hampir dibuka tuh kawan. Ya efeknya nanti tuh 2 hari 3 hari ke depan stuck di 10 juta kawan, karena ke toko tuh kan pandai-pandai kita bagi buat dibuka harian. Kalau semua toko yang besar-besar tuh kita buka dalam 1 hari, habislah kita 6 hari ke depan, apa 5 hari ke depan. Terus kan, nah jadi kan ceritanya kemarin tuh udah mau akhir bulan, adalah kawan nih yang di posisi saya sebelumnya itu kan, yang sebagai sales semi grosir, minta bantuan, bisa tidak bantu gitu, bantu target dia. Karena kan kata apa tuh, kan kamu nggak ngejar, nggak kan kau udah ada ngejar, kan kau juga nggak ngejar target katanya kan. Pak bilang lah kan, iya bang kayaknya nggak ngejar gitu kan, karena apa namanya, target besar gitu. Terus si abang dibilang, kau nggak ngejar katanya, tapi secara harian di 100% terus. Waktu itu kan nggak saya perhatikan kawan, saking nggak pedulinya karena kecewa dengan target besar kan. Saya cek lah kan, monitornya tuh kan, monitoring kita tuh kan, betul rupanya kata abang tuh, kok bisa gitu kan. Jadi tanyalah dengan bos tuh kan, itulah gunanya kata. Jadi bos tuh kan, abang W tadi tuh kan, bos saya tuh kan, tukar lagi dari yang apa tuh, dari yang sebelumnya bos yang lama kan, sekarang sama abang W tuh. Abang tuh bilang kan, makanya abang suruh capai harian tuh inilah gunanya katanya. Tiba nggak apa kan, nggak sadar kan, tiba-tiba kita udah di jalan yang pas gitu, maksudnya udah sejalan buat capai target bulanan. Jadi kemarin tuh sisa 4 hari, disusun tuh kawan, dibuat list di kertas, mana toko-toko yang memungkinkan kita dapat 100 juta ya, 100 atau berapa tuh, 100 juta lagi dalam waktu 4 hari.
Kemarin tuh saya buat list tokonya, terus kalau nggak dapat yang ini cadangan tokonya. Itu dari apa tuh kawan, dari selama saya kerja itu kan, baru itu rasanya saya kerja dengan ibaratnya harusnya dari dulu tuh kayak ini gitu kan, dicatat rinci toko-toko ini belanjanya berapa, bisa kita totalkan nanti kawan. Sebenarnya kalau kita rapi nulis seperti itu kan, kita tuh bisa memprediksikan di akhir bulan tuh kalau tinggal sedikit toko mana yang akan kita kejar gitu kan, bisa kita perkirakan juga sebenarnya target kita sesuai atau enggak gitu kan. Karena kan kebiasaan saya dan sales-sales yang lain juga pastinya kan, setiap dibagikan target tuh merasa kebesaran, nggak sesuai gitu kan. Padahal mungkin kalau di apa tuh dirincikan gitu kan bisa ketemu kawan. Terus kemarin tuh kan dirinci satu-satu kan, ini posisi waktu kemarin tuh closing bulanan hujan pula kan kawan. Kemarin tuh kurang udah nyari kan dalam satu hari tuh dapat EC banyak tuh kan, EC-nya apa tuh, dapat toko yang belanja harian tuh banyak juga kan, banyak. Terus masih juga kurang kemarin sekitar 4 juta 3 juta setengah. Jadi daripada hangus, ya udahlah kan, kita buka aja barangnya kawan, maksudnya kita buka nota, nanti di hari berikutnya kita coba jual kan. Nah, dari yang tadinya nggak niat ngejar, tiba-tiba sesuai jalan dan dapat 100% gitu tuh kawan. Dapat full bonus kemarin di angka kalau nggak salah 3 jutaan. Dan di bulan depannya tuh karena juga udah mau berhenti kan, saya bantulah kawan yang pernah minta bantu sebelumnya. Tapi nggak saya bilang waktu itu saya mau berhenti kan, di tengah-tengah bulan kemarin tuh kawan, ngasih surat pengunduran diri dengan abang W itu kan, bos atasan yang kawan apa tuh, salah satu yang ngajak kemarin, yang nampung saya kemarin tuh kan, izin pamit, baru saya berhenti apa tuh di akhir bulan. Sama abang tuh kemarin awalnya kan dikiranya tuh itu surat apa namanya, surat lamaran, punya punya kawan saya gitu kan, punya kawan awak gitu kan, kenapa nggak dikasih dari jauh-jauh hari katanya, posisi udah kosong, baru ngantar amplop. Bukan bang, cobalah dibuka dulu kan, rupanya surat pengunduran diri. Adalah kemarin tuh abang tuh mencegah gitu kan, sini aja dulu katanya, ntar sama-sama aja kita keluar. Karena kemarin tuh udah punya apa namanya kawan, di dalam tuh nyaman-nyaman, cuma ngerasakan kalau suatu saat perform kita nggak bagus, ujung-ujungnya bakal dibuang apa tuh, dipecat juga kayak yang lain. Karena banyak kawan, apa tuh rekan saya di sana tuh kan, yang udah kerja tahun-tahun bertahun-tahun, tiba-tiba ada masanya 1 bulan 2 bulan performnya nggak bagus, dan lagi sialnya ada pengurangan, langsung dibuang kawan. Ya mungkin sih ada sebelumnya teguran gitu kan, cuma saya mikirnya juga gitu kan, ya perform saya bagus hari ini, tahu beberapa bulan ke depan masih bagus, tiba-tiba perform saya buruk, perusahaan bakal melakukan pengurangan. Jadi jadi saya mikirnya kan sebelum saya dibuang, mending saya keluar apa tuh, coba cari yang baru. Kebetulan kan di sana juga udah mulai merasa jenuh dan stuck di situ-situ aja kawan. Kalau untuk rezekinya di sana alhamdulillah kemarin tuh kawan, dapat gaji pokok, dapat bonus, bisa nabung lah lumayan lah dari sana kan. eh Awalnya kan niat saya kerja di sana kemarin tuh buat cari modal, buat buka outlet kawan, untuk ngelanjutin usaha delivery saya yang kemarin tuh kan, yang jual makanan. Niatnya tuh udah dapat sekitar 10 juta gitu kan, udah cukup itu keluar. Tahu-tahu kemarin tuh udah sampai segitu, tapi ya udahlah, coba jalani aja dulu kan sebagai distributor, dan nggak sia-sia kawan, walaupun butuh waktu 2 tahun lebih kan buat dapat tabungan lebih, tapi hasilnya tuh, hasil dari usaha kita tadi tuh nggak sia-sia.
Di sana saya belajar proses kawan, dimana kita yang sama sekali nggak punya basic, terus mau belajar dan membuka diri, tidak segan bertanya, dan mau belajar hal-hal baru. Prosesnya itu memang nggak instan, nggak belajar hari ini besok besok nampak hasilnya, tapi nanti kawan, di bulan-bulan yang kita habiskan untuk belajar, menerima kenyataan kalau kita belum bisa apa-apa, terus di bulan-bulan itulah, di bulan-bulan saya yang stabil capai, terus nggak pernah jatuh lagi ke bawah. Saya rasa itu adalah hasil proses dari awal-awal saya belajar dengan dibimbing dengan abang-abang saya yang tadi itu kan, sama yang lain juga. Mungkin itu buah dari hasil proses belajar tadi kawan. Makanya setelah saya memutuskan keluar, saya tadinya tuh hanya sekedar ingin keluar aja waktu itu kawan, belum mau coba cari yang baru kan. Tapi kemarin sebelum keluar, daripada nggak ada pemasukan sama sekali kan, saya coba jualan sendiri sekarang kawan. Sementara sampai sampai nanti mimpi saya yang sekarang bisa saya wujudkan. Dan untuk kali ini sebenarnya udah pernah kawan masukkan mimpi ini ke dalam apa namanya, pernah dulu mau coba melanjutkan mimpi apa tuh, mewujudkan mimpi yang saya baru list sekarang gitu kan. Cuma ya kendala ditunda-tunda sampai sekarang udah 26 tahun masih ditunda juga. Dan apa salahnya sekarang dicoba gitu kan. Ya mudah-mudahan apa namanya, kalau ngambil pelajaran dari sebelumnya ya kawan, belajar terus berproses, tidak apa namanya, tidak menyerah. Mudah-mudahan hasil dari kita belajar tadi itu suatu saat prosesnya akan nampak. Sekian dulu dari saya hari ini. Terima kasih buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih untuk kawan dimanapun kalian berada yang menyaksikan video saya hari ini. Semoga kedepannya saya dapat berkomunikasi dengan lebih baik lagi dan lebih lancar tentunya, dan mudah-mudahan mimpi kita semua dapat terwujud. Terima kasih, sampai jumpa, dan sampai bertemu di video berikutnya. Dadah. Kita matikan dulu ya.